Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rana Nabila Mulia, kelas 4 Al-Halim. Saya akan menceritakan wahyu pertama Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Saat usia Nabi Muhammad SAW mendekati 40 tahun, Nabi Muhammad seringkali berkhulwat atau menyepi di Gua Hiro. Hal itu berjalan kurang lebih 6 bulan. Nah, tiba-tiba pada suatu malam tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya, Gua Hiro itu menjadi terang benderang karena turun malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril itu menyerupai manusia turunnya, lalu menghampiri dan memeluk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menerima wahyu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Wahyu pertamanya yaitu, lalu setelah kejadian itu Nabi Muhammad badannya menjadi menggigil seperti orang yang demam, dan menceritakan kejadian itu kepada Khadijah, yaitu istrinya. Untuk menenteramkan hati suaminya, Khadijah pergi ke rumah seorang pendeta Kristen bernama Waraqah bin Naufal. Setelah mendengar kejadian yang diceritakan oleh Khadijah, Waraqah berkata, "Wahai saudaraku, jangan khawatir. Suamimu telah terpilih menjadi Rasul Allah. Allah telah berbicara dengan dia, sebagaimana dia telah berbicara dengan Musa di Gunung Tursina." Nah, lalu yang kedua, dakwah Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi. Wahyu berikutnya yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah perintah Allah untuk mulai menyeru umat manusia kepada jalan yang benar. Lalu turunlah surat Al-Mudaththir, bunyinya seperti ini. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Itu ayat 1 sampai 2 ya, beserta artinya, hai orang-orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan. Lalu Nabi Muhammad pun memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi di lingkungan rumahnya. Yang pertama kali masuk Islam itu ternyata istrinya sendiri loh. Namanya Khadijah binti Khuwailid. Lalu setelah itu Abu Bakar As-Siddiq, lalu Zaid bin Harithah, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka semua itu disebut As-Sabiqunal Awwalun dan mencerminkan perwakilan masyarakat. Nah, As-Sabiqunal Awwalun itu artinya orang yang pertama kali beriman atas kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau Khadijah binti Khuwailid dan Abu Bakar As-Siddiq itu mewakili golongan dewasa, dan mereka juga terhormat serta berpengaruh. Kalau Zaid bin Harithah dipandang lemah karena seorang mantan budak, dan Ali bin Abi Thalib itu mewakili golongan anak muda. Nah, karena Abu Bakar As-Siddiq itu pedagang yang terpercaya, terhormat, dan juga terpengaruh, dia berhasil mengislamkan Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, lalu ada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan juga Thalha bin Ubaidillah. Lalu yang ketiga, materi dakwah terang-terangan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu, Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, Allah itu Tuhan yang wajib disembah oleh kita semua. Lalu yang ketiga, setiap yang kaya harus
menolong yang miskin. Dan yang keempat, hidup manusia itu tidak berakhir dengan kematian, tetapi masih ada kehidupan akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.